Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait Capstone Project 2 Purwadika JC Data Engineering terkait SQL. Untuk persingkat waktu, saya sudah menjalankan gitnya dan sekarang untuk menjalankan komposernya atau dokter kontainer akan saya jalankan. Lalu untuk mempersingkat, saya akan memindahkan folder 2 ini ya sesuai dari digitnya juga udah kelihatan. Lalu setelah ada semua folder mungkin ya seperti ini mungkin kita uh, tunggu sebentar kali ya. Indeksi baru lalu folder 532 username-nya itu ya Project Capstone. Oh sorry, database-nya belum kita ubah. Lalu oke. Ya, kalau dari sini harusnya sudah. Berarti ini sudah betul bahwa koneksi ini sudah bahwa sudah tersambung ke The Beaver. Oke, kita lanjut, saudara. Setelah kita berhasil melakukan koneksi ke The Beaver, kita bisa langsung eh, melakukan query untuk menginsertkan table. Ini mungkin untuk insertnya project caption ya, script table ini langsung dieksekusi, nanti bisa terlihat, ini sudah dieksekusi sebelumnya, nanti akan terlihat di tabel ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah perintah-perintah SQL lain seperti produk seperti ini yang tinggal saya copy. Nanti langsung dari sini langsung dieksekusi agar lebih cepat. Nah, ini juga berlaku untuk SQL lain seperti reviews atau orders dan sejenisnya gitu. Ya, eh, oke bisa langsung kita mulai ke soal yang sudah ada. Oke, yang pertama, yang A itu hitunglah ada berapa banyak transaksi di table order. Seperti pada di sini, mungkin biar lebih mudah kali ya. Berarti dokumennya adalah select count, berarti hitungan dari banyak transaksi, berarti order ID-nya sebagai penanda sebanyak order itu sebagai nama alias dari table orders dengan nama alias O. Ini langsung kita eksekusi. Oh, sudah saya eksekusi sebelumnya, tapi saya eksekusi kembali. Ya, ini untuk banyak order sesuai alias yang saya buat. Ada sekitar 18.260 order yang telah dilakukan. Ini bukan sum-nya ya. Lalu untuk sum, yang sum ini lebih lebih ke arah total jumlah cash yang masuk dari transaksi yang ada. Ya, untuk soal B, hitunglah berapa jumlah order di seluruh transaksi tabel order, berarti lebih ke arah jumlah cash yang masuk atau ya transaksi yang telah terjadi. Ini bisa kita langsung eksekusi. Ya, total transaksinya ini saya nggak tahu dolar atau apa. Ini sekitar 1.555.328,12 sekitar segitu. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga ya. Ketiga adalah hitung 10 produk yang sering memberikan diskon di table order berdasarkan produk title dari table products. Berarti kita menghitung 10 produk yang berasal dari table order eh berdasarkan 10 title, berarti title produk apa saja yang sering memberikan diskon dari 10 yang berdasarkan di table order.
Jadi kita cek produk apa sih yang paling sering berikan diskon. Berarti kita select title, title dari produknya. Ya, title dari produk kita produk S alias P. Lalu kita hitung berapa kali transaksi. Jadi anggapannya dari ID order dicek eh, eh, produk apa saja yang paling sering dilakukan transaksi. Itu yang P-nya berdasarkan title yang beli produk. Lalu sehingga kita perlu join produk di mana cara joinnya itu adalah produk ID ini untuk order dari produk ID ini sama dengan ID dari tabel produk. Nah, untuk diskonnya berarti kita ngelihat diskon itu dia nol. Karena kalau lihat dari produk orders, sini ada diskon yang tidak berhasil tidak ada lakukan. Jadi kita filtering di mana diskon itu tidak nol gitu ya. Ini saya close aja deh. Sehingga eh, di, sehingga kita bisa ngeset produk apa saja yang sering kali di diskon berdasarkan ordernya. Lalu kita groupingnya by title product, group by title, lalu di order descending berarti paling banyak yang dilakukan order yang diskon gitu kan. Ya limitnya 10, ini lebih rapi, ini kita eksekusi aja. Nah, sehingga dari ini terlihat bahwa Incredible Alien Knife yang paling banyak di diskon. Ini cukup berpengaruh ya kalau misalnya kita hilangkan ini. eh Maka ini untuk total seluruh order, tapi yang nggak ngitung apakah diskon atau nggak diskon gitu. Lanjut sebentar ya. Ya, untuk soal D, hitung berapa jumlah order dari transaksi di tabel order berdasarkan kolom kategori dari tabel produk. Berarti anggapannya kita mau melakukan jumlah order, berarti jumlah cash yang masuk dari tabel order, tapi kita kelompokkan berdasarkan kategori dari tabel produk. Jadi dari produk ini, mereka punya kategori, ada banyak nih, ada satu, dua, tiga, empat, sekitar empat kategori ya, yang telah saya riset sebelumnya. Nah, kita pengen tahu nih kategori mana yang paling banyak eh, laku ya gitu ya dari ini. Sehingga kita select kategorinya dari tabel produk, lalu sum dari orders total tadi dari total transaksi. Oh, sebenarnya. Sebenarnya ini masih yang non CTE ya. Yang ini masih yang pakai normal, nah ini juga masih yang biasa. Nah, ini kita pakai CTE aja langsung. Yang di CTE, jadi dalam satu CTE itu sudah dilakukan semua perintah select sum-nya sama join-nya serta grouping-nya. Jadi sudah dalam satu CTE. Jadi untuk juga CTE cuma cukup melakukan grouping. Bukan, melakukan order untuk yang paling besar mana, paling kecil mana. Jadi, tapi saya jelaskan lebih dikit. Jadi kita select sum dari organisasi total, kita sebut alias sudah total cash in, jadi uang yang masuk berapa, lalu kita select kategori dari orders. Ya, ini untuk manggil dari ordersnya berapa tuh, dari memanggil dengan manggil dari tabel orders, kita alias O, lalu kita join dengan tabel products, yang mana produk ID dari table orders ini sama dengan ID dari table produk. Lalu kita grouping by kategori sesuai dari soal yang diberikan, hitung jumlah berdasarkan kolom kategori. Lalu kita udah melakukan ya ini ya, kita melakukan eh, join dalam ya sudah langsung join dengan produk lalu kita langsung grouping sehingga di luarnya kita cuma tinggal select aja kategorinya apa sama total captionnya apa aja dari tabel CTE order kategori saya buat alias ONC biar cepat lalu ordernya total cash in dari yang paling besar sehingga kalau dari sini widget paling gede lalu yang bawah itu Duhiki dengan sekitar 313 juta 313.000 total cash yang masuk.
Lalu yang E, hitung berapa jumlah total order di tabel order dari setiap title di tabel produk yang memiliki rating 4. Nah, ini salah saya ya eh, sama pakai CTE juga. Ini saya lupa kenapa ya? Ya, kita buat CTE, kita select sum dulu dari total order seperti yang biasa, cache-nya itu kita buat alias sebagai total cache rating. Lalu kita select title dari produk dari table orders, lalu kita tulis alias O, lalu kita join produk sebagai ini produk, lalu ya seperti yang tadi ID produknya sama ya dengan ya ID produk ID dengan pada table orders sama dengan ID pada table products. Tapi ini kita ambil ratingnya rating produk itu yang lebih besar daripada 4. Nah, saya cerna dulu. eh Berarti kita nyari rating produk yang memiliki rating paling sama dengan 4 ke atas ya anggapannya ya. Di sini dari double produk ini ya yang 4 ke atas saja 4,6, 4,4, 4,3 itu yang 3,8 masuk. Di mana kita ambil ambil rating yang besar dari tabel produk. Soalnya kalau di order ini nggak ada rating ya. Jadi kita joinkan lalu kita select rating berat bisa dari 4 lalu kita groupingnya by eh groupingnya untuk by title. Nah ini untuk kalau misalnya mau sih yang ini saya siapkan nanti untuk kalau misalnya ratingnya bisa kita panggil ke ratingnya. Sementara kalau misalnya sesuai soal sih kita cuma ingin tahu aja titlenya apa saja yang ratingnya lebih dari 4. Lalu CTE udah jadi, yang tadi itu kita baca CTE, lalu kita bisa select semuanya yang ada, total title dari produk sama total transaksi yang masuk dari CTE Great Rating Orders. Kalau ordernya sebagai case yang paling gede, yang lebihnya 20 biar lebih rapi gitu. Nah ini terlihat bahwa case yang paling banyak uang masuk berarti uh, untuk produk langsung ditentukan dengan uh, uang masuk itu sebesar 14.700. Nah, ini seperti saya jelaskan sebelumnya, ini kalau misalnya mau kita tengok ratingnya mana itu kan yang masuk di dengan Austin Vulcan itu 4,4 ini 4,5 jadi kelihatan nih ratingnya yang 4 terbesar yang bukan yang 4 ke atas gitu yang masuk jadi bisa kelihatan biar lebih rapi saja sih. Oke, untuk soal F tadi dapatkan list review berdasarkan kategori produk Duhiki di mana rating dari tabel review bertiga tiga bawah menurutkan berdasarkan tabel created at di table review. Berarti kita mau melihat review ya di tabel review berdasarkan kategori produk Duhiki. Berarti dari tabel review kita pilih saja produk Duhiki. Tapi reviewnya itu berdasar yang reviewnya di mana produk tersebut memiliki review ketiga ke bawah ya. Dan diurutkan berdasarkan tabel created at pada tabel review. Berarti paling utama itu kita buat tabel rating, kita ambil tabel rating. Ya ini pertama kita baca CTA dulu dari tabel rating sebagai utamanya, lalu kita ambil produknya dari produk title-nya, lalu kategori dari tabel products, lalu kita ambil keyword add-nya dari review karena sebagai sorting utama. Lalu untuk sebagai penanda sih lebih lengkap, kita bisa ulasan ratingnya dari tabel rating, tabel body dari ya body review dari tabel review sama rating nilai yang kita ambil rating dari tabel review. Lalu kita ambil review ya rating tabel review lalu kita join dengan produk SP lalu kita ambil seperti biasa produk ID itu sama produk ID pada tabel review sama dengan ID pada tabel produk di mana ya ini pilihan tadi dalam CTE jangan lupa
kategori ini Semangat Duhiki sesuai dengan soal dan rating itu ketika ke bawah. CTE udah jadi, lalu kita langsung select aja semuanya dari tabel CTE HKJ rating di order by date ke add dengan descending dengan ya limit 20 sebagai rapi aja gitu. Nah, ini untuk tabelnya di mana kereta paling baru ada tanggal 3 Maret 2020, di bawahnya itu udah tahun sebelumnya malahan ya. Lalu ratingnya juga 2, ini juga 3 dan semacamnya gitu. Jadi udah selesai untuk yang soal F. Untuk soal G, ada berapa source di tabel users? Berarti kita ngelihat tabel users ini berapa sih? Tabel ininya, sorry, source-nya ini. Ini kalau dilihat ada banyak Twitter, affiliate, Facebook, Google, Twitter, Google, dan seterusnya. Jadi kita ngelihat berapa banyak sih source yang ada tabel users. Jadi kita bisa count aja source dan distinct ya. Karena yang kita nyari jumlah eh, total, bukan total, counting dari source yang ada pada tabel users. Ini kita kasih alias jenis source-nya aja. Nah, ini kelihatan nyata jenis source countnya ada 5. Ada lima jenis source. Kalau lihat dari sini, ya ini ada 5, 1, 2, 3, 4, Twitter, Facebook, Google, Twitter, macam ada 5 nih. Ada organik juga satu ini, sehingga ada 5. Sorry, ada 5 jenis source yang ada di tabel users. Lalu untuk H, hitung total user di tabel users yang memiliki email dari gmail.com. Ya, berarti kita cuma cukup mengfilter email Gmail. Berapa sih total user yang pakai email Gmail pada tabel users, di mana emailnya adalah @gmail. Ya, sesuai dari sini ada sekitar 849. Ya, dari sini biar enak lihatnya. Nah, ini berarti yang Gmail, 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 Gmail ini ditotalkan, sam, ditotalkan countnya jadi sekitar 849 total user Gmail. Lalu untuk soal I, dapatkan list ID, title, price, and created ad dari tabel produk. Ya, ini berarti tabel utama ya, tabel produk dengan kriteria price antara 30 sampai 50, mungkin dolar atau apa, lalu urutkan di transaksi terbaru yang terlama. Nah, untuk transaksi terbaru terlama ini berarti ini di luarnya tabel produk ya, ini lebih ke arah tabel order. Ini bisa kita skip. Ya, ini saya kira ya untuk created ad-nya saya gabung ini ternyata setelah saya baca ulang dari transaksi terbaru berarti kita ambil dari order. Jadi kita perlu lakukan join. Yang ini bisa diabaikan. Jadi kita pakai tabel CTL lagi. With price between 30 and 50 as di CTL kita select produk ID dari tabel produk, lalu title, price, sama created ad untuk tabel produk. Nah, ini untuk orders created ad-nya berarti kapan dibelinya dari tabel orders dari created ad kita buat alias sebagai transaction date aja. Dari tabel utama tabel produk lalu kita join sama tabel orders. S aliasnya adalah O. Di mana ya seperti biasa produk ID ini sama dengan produk ID pada tabel orders. Yang ini untuk ID pada tabel produk samakan dengan produk ID pada tabel orders. Nah, di mana uh, price dari uh, produknya ini sendiri di bawah di antara 30 sampai 50. Ini CTE udah ready. Langsung kita select semuanya dengan from CTE price between 30 and 50. Kita order berdasarkan transaksi baru sampai belakang berarti descending dari transaction date description. Jadi kita langsung execute. Nah, ini bisa kelihatan ya. Ini paling terbaru di mana price-nya itu ada di bawah sekitar 30, 50, dari 45, 38, 33, 46. Jadi sudah di query nggak ada yang di bawah 30 atau di atas 50. Dan sisi date-nya yang paling terbaru sekitar ini.
Oke, untuk yang J ini, dapatkan list name, email address, dan birth date dari tabel users yang lahir di atas tahun 97, baru untuk format database views. Untuk ini, kita buat create view. eh kita buat create view dengan nama tabel lahir 97 S. Langsung aja kita select user nama dari tabel users, emailnya apa, lalu addressnya apa, lalu kita buat to date aja dengan standarnya Postgres. Kita ambil year, month sama day seperti di form ini S lahir dengan tabel lahir dengan itu di mana to date-nya ini birthday-nya ini lebih besar eh, dengan 31 Desember 1997. Berarti tanggal 1 Januari 98 dah masuk dari where ini. Lalu kita order by lahir, berarti kita sortingnya ascending, berarti yang paling tua gitu ya. Oke, karena di create view kita buat dulu tabel view-nya, dari statistik udah kelihatan bahwa view-nya sudah dibuat ya. Ini kita refresh aja. Nah, bahwa udah ada lahir setelah 97. Ini kelihatan di sini datanya apa saja udah kelihatan 98 semua ya. Nah, yang paling bawah 2000. Ini kita buatnya ascending sesuai default. Atau enggak kalau misalnya mau kita select aja dari sini. Jadi kelihatan di query di sini. Jadi kelihatan sama seperti ini tadi. Tahun 98 paling ini. Untuk kemudian biar lebih rapi ya. Kita drop aja tabelnya setelah kita eksekusi. Biar mengisikan untuk memorinya biar lebih ringan atau sebagai best practice. Lalu untuk yang J, dapatkan list ID, created at, title, kategori, dan vendor dari tabel products yang memiliki title yang sama dan title muncul dengan value yang sama sebanyak lebih dari satu kali. Ini berarti kita cari eh, title yang sama untuk produknya ini. Jadi ada produk dengan title yang mirip-mirip. Kita kelompokin aja. Sesuai dari saran kita pakai row number dan partition ya. Ya, row number dan partition. Ini berarti saya cuma testing sih untuk ini bisa melakukan row number. Saya partisi sebagai kategori. Ya ini berarti row-nya berapa kita untuk menggunakan konsep aja sih biar saya lebih paham. Untuk kategorinya di wiki kita langsung row-nya berapa. Nah ini untuk kalau udah ganti-ganti gadget kategori kita ganti nomor row-nya. Lalu yang ini splitting part karena ya untuk dari ini namanya hampir mirip semua ya. Jadi bisa kita lakukan nih kayak aerodinamik. Jadi untuk kelihatan yang sama muncul nih. Munculnya lebih satu kali berarti ini hampir sama namanya semua aerodinamik semua. Lebih jadi kita gabungin semua nih untuk namanya seperti ini. Sehingga kita buat ceritanya dahulu unique title S, lalu kita select produk ID-nya apa, lalu created ad-nya apa, kapan dia berbuat, lalu produk title-nya, lalu kita pilih kategori sama vendornya. Lalu kita split, jadi kita ambil salah satu title produk awal bernama, jadi kita ambil, ini saya kita hapus. Dari produk dari tabel produk ya seperti yang tadi lalu kita grouping by PID lalu kita lakukan row number partition by split part yang tadi versatile ini jadi kita anggapannya kita partition jadi yang namanya sama aerodynamic kita buat sama ya row numbernya satu sampai bawahnya lalu untuk awesome kita reset nomornya gitu seperti ini jadi untuk aerodynamic ini nomor 1 sampai ya 14. Dari bawahnya ada awesome ada sampai 12. Lalu untuk durable 1 sampai 10 ya. Jadi untuk versatile-nya yang muncul lebih dari satu kali gitu. Sekian project capstone 2 dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Eh, Video ini saya tutup. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Anda menonton video ini. Thank you.